All cermati standby. Kamera rolling. In 5, 4, 3, 2, 1. Halo kawan pajak, selamat bertemu kembali dengan saya Ani Natalia di Podcast Cermati. Podcast cerita reformasi terkini dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Di edisi kali ini kita akan membahas 3 hal, yaitu terkait dengan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Jadi ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama tentang relaksasi SPT tahunan wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2025. Nah, harusnya kan yang paling lambat tanggal 31 Maret 2026. Tapi ada relaksasi, nanti akan kita bahas. Topik yang kedua, kita akan membahas tentang norma penghitungan penghasilan neto. Siapa saja yang harus memberitahukan tentang penggunaan NPPN ini. Dan kapan paling lambatnya? Kita akan bahas juga hari ini. Dan yang ketiga terkait dengan banyak sekali orang menanyakan kenapa lapor SPT saya tahun ini enggak nihil. Apakah memang SPT itu harus nihil? Kita akan bahas ketiga hal tersebut dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Ibu Inge Diana Rismawanti. Selamat datang di Podcast Cermati, Ibu Inge. Terima kasih. Halo kawan pajak semuanya. Ketemu lagi di Podcast Cermati Direktorat Jenderal Pajak. Mantap. Dan pada kesempatan pagi ini, Bu Inge, kita akan membahas tentang SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Kita sudah tahu 31 Maret adalah batas akhir pelaporan pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Betul. Tapi kemarin ada keputusan Dirjen Pajak nomor 55 tahun 2026 yang memberikan relaksasi. Mungkin Ibu bisa cerita dulu, ini relaksasi maksudnya apa dan apa yang melatar belakanginya. Silakan Bu Inge. Oke. Kalau kita bicara mengenai SPT tahunan PPH orang pribadi, nah sesuai dengan undang-undang batas waktu penyampaiannya adalah 3 bulan setelah akhir Berakhirnya, tahun pajak. Ya, betul. Berarti kalau dia tahun pajak itu masanya adalah Januari Desember, maka 31 Maret adalah tanggal terakhir pelaporannya. Pada tahun berikutnya gitu ya. Betul, tahun berikutnya. Nah, kita tahu pada tahun 2026 ini di bulan Maret ternyata banyak sekali libur. Oh, iya. Banyak sekali libur. Pertama libur Nyepi dan libur Idul Fitri yang ternyata memang berbarengan, sangat berdekatan. Itu membuat banyak pegawai gitu, banyak juga petugas atau kantor-kantor yang memang meliburkan atau tidak ada kegiatan pekerjaan pada hari tersebut. Jadi kita memperhitungkan tersebut karena itu merupakan hari libur, kita mencoba memberikan sedikit keleluasaan kepada para wajib pajak. Tapi ada satu hal lagi yang menjadi alasan sebetulnya. Apa itu Ibu? Kortex untuk pertama kalinya dipergunakan untuk pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi untuk tahun pajak 2025. Jadi kami sangat menyadari mungkin masih banyak wajib pajak yang menemukan kendala-kendala karena belum familiar dengan apa fitur yang ada dalam Kortex, sehingga kita memberikanlah tadi apa yang namanya kita sebut dengan relaksasi. Nah, relaksasi ini adalah kita sebetulnya bukan memperpanjang waktu pelaporannya, tapi adalah kita pemberian penghapusan sanksi yang kita berikan kepada masyarakat wajib pajak. Tadi kan kita bilang dikasih sanksi, padahal paling lambat 31 Maret 2026. Setelah harusnya kalau lapor setelah itu berarti akan ada sanksi kan? Betul, berupa denda keterlambatan Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi. Nah, itulah yang kita berikan penghapusan sanksinya. Jadi relaksasi diberikan berupa penghapusan sanksi administrasi berupa denda apabila dia telat melaporkan. Tapi ada batas waktunya. Nggak boleh dengan sepanjang masa dong gitu. Kita batasi sampai dengan 30 April saja. Oh, dapat 1 bulan nih ya? Dapat 1 bulan, diperpanjang untuk pelaporannya tidak dikenakan sanksi. Itu yang harus kita garis bawahi. Begitu juga dengan kalau SPT-nya kurang bayar. Ternyata ada kurang bayarnya. Ada kurang bayarnya. Kan dia harusnya bayar dong di 31 Maret. Kita berikan relaksasi juga. Sehingga sanksinya ditiadakan juga. Sanksi bunganya ya? Betul. Tapi itu juga sama, harus dibayar pada saat paling lambat 30 April. Itu jadinya sebetulnya perpanjangan itu diberikan dengan cara menghapuskan sanksi yang diberikan terhadap keterlambatan pelaporan dan keterlambatan pembayaran tadi gitu. Jadi tidak diterbitkan surat tagihan pajak maksudnya Ibu? Betul sekali. Nah, caranya bagaimana supaya wajib pajak yakin bahwa dia akan tidak dihapuskan sanksinya, bahwa sanksinya tidak akan dikenakan adalah dengan cara Direktorat Jenderal Pajak tidak
akan menerbitkan yang namanya surat tagihan pajak. Gitu. Kalau seandainya udah sempat diterbitkan? Udah sempat diterbitkan nih, ternyata ada yang hilaf gitu kan. Karena memang barangkali secara sistem, oh ini telat nih lapornya. Betul. Gitu ya. Dia nggak kena flagging sehingga terbit STP, nanti akan dibatalkan secara jabatan. Berarti ada penghapusan sanksi secara jabatan gitu nanti. Tapi menurut saya harusnya kita semua memahami dengan adanya relaksasi ini harusnya tidak terbit tadi yang namanya surat tagihan pajak. Kalau tiba-tiba nanti terbit tadi jangan khawatir. Itu pasti karena sesuai dengan Cap Dirjen tadi nomor 55 tahun 2026 maka dia akan dibatalkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi relaksasi ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang kemarin libur mudik nggak sempat lapor SPT. Betul. Nah sekarang boleh lapor sampai dengan 30 April, yang tidak akan dikenakan STP. Betul sekali. Mudik kemarin jadi tenang kan. Walaupun kita berharap sebetulnya sebelum mudik lapor SPT dulu ya. Tapi kayaknya ada yang sibuk siap-siap untuk lebaran. Itu dia. Sehingga dengan perpanjangan ini kita memberikan leluasaan kepada wajib pajak untuk tetap melakukan kewajibannya tetapi tidak dikenakan sanksi. Betul sekali. Jadi memang sebenarnya terlambat tapi dikasih relaksasi tidak dikenakan sanksi dendanya tadi sekali. Itu. Ya. Waduh luar biasa sekali ya Bu Yonya. Tapi ini hanya untuk yang tahun pajak 2025 ya Bu Yonya. Betul, 2025 saja, tidak berlaku untuk tahun pajak yang lainnya. Betul. Okay. Waduh, terima kasih sekali nih. Jadi kawan pajak perlu kita lihat di sini bersama-sama. Relaksasi ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk tetap lapor pajaknya meskipun sudah melewati 31 Maret 2026 karena mungkin masih baru juga belajar dengan Kortek, familiarisasi juga ya, perlu adaptasi dengan sistem yang baru ini. Betul sekali. Nah, berikutnya Bu Inge, kita mau membahas tentang yang namanya norma penghitungan penghasilan neto, Ibu Betul Inge. sekali. Ini banyak sekali orang yang bertanya, ini NPPN paling lambatnya itu direlaksasi juga nggak gitu? Karena kan kalau yang tadi lapor SPT yang 31 Maret paling lambat direlaksasi nih. Tapi kalau NPPN, kalau saya mau bilang, apakah ini direlaksasi juga ke April atau tetap harus di 31 Maret gitu ya? Kemudian siapa saja Bu Inge yang harus memberitahukan menggunakan NPPN ini? Silakan Bu Inge. NPPN atau pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto yang disampaikan pada tahun 2026 itu adalah untuk pelaporan tahun pajak tahun 2026. Jadi seharusnya untuk tahun pajak 2025 NPPN sudah disampaikan tahun lalu ya kan. Sehingga yang kita berikan relaksasi pada tahun ini adalah hanya untuk tadi pelaporan SPT-nya saja. Sedangkan untuk pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto tahun pajak 2026 batas waktunya tetap di 31 Maret. Ya. Jadi kalau misalnya dia adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Tadi kan tanya siapa aja. Nah, dia pertama melakukan pekerjaan bebas, kemudian omsetnya itu di bawah 4,8 miliar. Itu mesti menjadi persyaratan utamanya. Dia boleh menggunakan norma penghasilan neto. Karena di sana ada tarif tertentu yang bisa dijadikan dasar sebagai dasar pengenaan pajaknya. Ya, gitu kan. Jadi menghitung berapa persentase yang diberikan untuk menghitung penghasilan neto wajib pajak tersebut. Nah, dengan itu berarti dia harus melaporkan yang untuk tahun 2026 ini tetap di tanggal 31 Maret. Memberitahukan bahwa dia tetap menggunakan norma ya betul penghitungan penghasilan neto dan dalam 1 tahun itu penghasilan brutonya dia tidak melebihi 4,8 miliar. Betul sekali. Berarti kawan pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang omsetnya dalam 1 tahun di bawah 4,8 miliar. Nah, harus paling lambat 31 Maret memberitahukan bahwa akan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ini adanya di mana Bu Inge? Di Kortex juga, di Kortex ya. Jadi kalau kita bicara di Kortex nanti masuk ke fitur layanan administrasi. Di layanan administrasi tinggal klik pilih aja layanan administrasi apa yang akan disampaikan gitu kan. Nanti di sana ada pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto. Tetap lewat Kortex juga sama di sana. I see. Jadi nggak harus buka aplikasi yang lain. Nggak usah buka yang lain ya. Nggak usah. Buka di Kortex di layanan cek pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto.
Kalau katanya tanya, kodenya apa sih Bu? Kodenya AS0401. AS0401. Karena yang namanya layanan itu lumayan panjang kan nih. Oh. Ya, daripada kita harus scroll ke bawah apa, tinggal diketik aja AS0401, itu langsung disitulah ada pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto. Mempersingkat waktu pencarian. AS0401. Betul sekali. Jadi kawan pajak yang memiliki profesi sebagai dokter, notaris, akuntan, penilai, nah kalau seandainya penghasilan dalam 1 tahun Anda itu di bawah 4,8 miliar, langsung segera lakukan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Ya. Terima kasih Bu Inge, ini sangat luar biasa nih, karena kita harus memberitahukan kepada kawan Betul. pajak sekalian. Demikian juga yang melakukan kegiatan usaha, yang punya usaha dan omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, silahkan ajukan secepatnya supaya tahun pajak 2026 nanti boleh pakai norma. Dan karena ini udah pakai Cortex, mungkin hati-hati ya, nanti tidak dibuka lagi ya dia kalau lewat tanggal 31 Maret. Harusnya begitu. Oke. Nah, ini dia. Kita ingetin lagi kepada kawan pajak semuanya. Ya. Ibu Inge, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Ini luar biasa nih ngobrol sama Bu Inge, sebentar aja saya langsung keringetan nih, banyak sekali bahasannya. Baik, berikutnya kita mau membahas sesuatu yang ramai sekali dibincangkan di sosial media. Bagaimana orang yang sudah lapor pajak, lapor SPT, kemudian ternyata dia nggak nihil. Padahal tahun-tahun lalu dia selalu lapornya nihil karena dia karyawan atau pegawai. Iya. Boleh diceritakan sebenarnya SPT itu harus nihil atau ada yang kurang bayar, ada yang lebih bayar? Maksudnya seperti apa Bu Inga? Nah, yang namanya SPT kan sarana pelaporan, ya Betul. kan? Yang dilaporkan nggak cuma penghasilan aja loh di situ, ya kan? Dalam penghasilan itu juga nanti ada yang namanya objek pajaknya. Yang tidak termasuk objek pajak pun dilaporkan di sana. Oh, seperti Atau, warisan ya, gitu ya. atau penghasilan yang kena pajak final. Oh, iya. Itu juga dilaporkan di sana. Ada juga pelaporan mengenai harta, ada juga pelaporan mengenai utang. Oke. Nah, jadi sebetulnya kalau kita gabungkan seluruh pelaporan itu, SPT itu nggak cuma nihil. Betul. SPT itu bisa nihil, bisa kurang bayar, bisa juga lebih bayar gitu. Jadi kalau selama ini sudah nihil, mungkin ada yang belum benar. Jangan lupa ada juga persyaratan SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Undang-undang yang bilang. Iya betul, itu undang-undang yang bilang. Benar berarti apa? Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tadi ada hartanya ada, utangnya ada, semua ada di sana gitu kan. Kemudian lengkap. Lengkap berarti semua tadi, objek, non-objek, kemudian dikenakan pajak apapun tetap dilaporkan di sana juga. Kemudian tadi benar masalah penghitungannya, pencatatannya, itu juga merupakan suatu hal yang diharuskan undang-undang. Betul. Benar, Jelas. lengkap, dan jelas. Jelas Asal dari usulnya. mana asal-usulnya. Seperti itu, supaya tidak menimbulkan pertanyaan. Supaya tidak perlu diklarifikasi lagi oleh petugas pajak pada saat SPT itu dilaporkan nanti gitu kan. Nah, karena ada 3 hal tadi, ini yang sudah terbiasa nih, terbiasa nihil. Jangan-jangan mungkin dia selama ini bekerja mungkin hanya satu pemberi kerja. Betul, ya kan setiap bulan udah langsung dipotong tuh langsung katanya. dipotong katanya. Ya selesai sebetulnya memang gitu loh. Di akhir tahun mungkin akan diperhitungkan dengan yang dipotong oleh pemberi kerja. Sehingga kalau di total kita hitung ulang misalnya setahun berapa penghasilan, berapa kredit yang sudah dipotong, kredit pajaknya dipotong pemberi kerja, sehingga sudah selesai nihil. Itu karena memang barangkali benar-benar pure. Hanya pada satu pemberi kerja. Kita kadang lupa nih, ada yang coba-coba jadi affiliate misalnya, ya kan? Atau ternyata kita pernah diundang sebagai narasumber, pernah jadi MC, punya honor lain, nah gitu. Nah itu kadang-kadang kalau selama ini kan tidak ada sistem yang membuat terprepulated. Dengan Cortex itu semua menjadi langsung masuk terprepulated. Nah, artinya semua langsung masuk secara otomatis kepada Cortex. Jadi tadi dari pemberi kerja masuk ke Cortex, ya kan? Ada bukti potong PPh pasal 21. Kemudian ternyata pernah menjadi narasumber gitu kan. Itu langsung masuk juga bukti potongnya. Mungkin selama ini hanya menerima honor, selesai, tidak pernah meminta bukti potong. Padahal bukti potong dibuat oleh si pemberi kerja. Itu akan langsung masuk dalam Cortex gitu kan, atau ada penghasilan-penghasilan lain yang otomatis di dalam Cortex itu akan menjadi semuanya digabungkan penghasilannya. Begitu semua diklik, kalau sebenarnya gini, seorang wajib pajak kalau melihat ada kredit pajak, ada bukti potong, ada bukti potong, kredit pajak saya nambah nih, pakai ya kan, nambah lagi lumayan mengurangi pajak saya, tapi jangan lupa penghasilannya harus digabungkan dulu, ya kan gitu. Supaya fair.
supaya fair. Kalau kredit pajaknya yang sudah dipotong itu diperhitungkan dalam penghitungan SPT kita, maka penghasilannya pun harus diperhitungkan. Nah, pada saat digabungkan, mungkin tadi ada tarif penghasilan yang menjadi lebih tinggi. Oh, kita ada 5 bracket kan? Betul, 5 bracket. Iya. Tadinya mungkin kalau satu pemberi kerja dia selesai di 5% atau barangkali 15%. Begitu digabungkan dengan penghasilan lain, ternyata ada yang harus kena dengan tarif yang lebih tinggi. Tingginya. Sehingga itu menjadi kurang bayar gitu kan. see. Itu salah satu contoh tuh kan. Betul. Ada lagi misalnya gini, dia kurang bayar karena dia pindah kerja. Oh, separuh tahun di PTA, separuh tahun lagi di PTB. Nah, itu kenapa itu? biasanya ada PTA ini tidak memberikan bukti potong yang sudah dia terbitkan kepada PTB. Atau yang bersangkutan nih nggak lapor nih ke PTB, pokoknya gua kerja baru di sini ya udah diem-diem aja lah gitu loh gitu. Padahal harus ya PTB ini memperhitungkan PTKP yang sudah dipotong di PTA sebelumnya. Betul. Iya. Jangan sampai PTA menghitung PTKP-nya setahun penuh, PTB menghitungnya setahun penuh juga. Begitu digabungkan penghasilannya kan PTKP hanya sekali. Kurang bayar dong jadinya gitu. Padahal kan penghasilannya udah digabungkan. Nah, PTKP-nya hanya sekali, itu juga menjadi kurang bayar. Jadi sebetulnya suatu hal yang sangat lumrah, sangat mungkin terjadi, dia akan kurang bayar dan tidak harus nihil. Betul. Harusnya bangga dong kalau kurang bayar. Bangga. Saya selalu begitu kita mengisi SPT di Cortex langsung lihat ke bawah. Kurang bayar berapa juta? 4,5 juta misalnya gitu. Alhamdulillah saya bisa berkontribusi. Jangan, waduh, kok 4,5? Gimana caranya nih? Harus nihil nih? Nggak seperti itu dong. Gitu loh. Dan jangan sampai ngutak-ngatik malah dibikin jadi nihil. Nah itu dia. Itu suatu hal yang menurut saya itu tindakan pidana mungkin. Pidana ya? Karena dengan secara sengaja melaporkan dengan tidak benar. Nah, gitu kan. Gitu ya kan. Dia carilah kolom yang bisa mengisi kolom kurang bayar tapi tanpa harus bayar. Nah, diisilah di situ angka yang sama dengan nilai kurang bayar sehingga akhirnya menjadi nihil. Yes, nihil gitu. Malah bersorak pada dia sudah melakukan tindakan melawan hukum, melawan undang-undang gitu loh. Jadi hati-hati kawan pajak bahwa apabila mendapat bukti potong banyak, cek lagi, konfirmasi ke pembuat bukti potong tersebut. Waktu itu jangan-jangan pernah diundang atau affiliate. Nah, ini yang harus dicermati oleh para kawan pajak. Jadi hati-hati ketika terjadi kurang bayar, itu bukan sesuatu yang tidak benar gitu ya. Dicek dulu kebenarannya. Belum tentu benar. Ya, betul. Dan hati-hati dengan pihak yang ingin membantu membuatkannya menjadi nihil. Yang merupakan adalah perbuatan yang salah. Jadi ini hati-hati. Namun Bu Inge, kalau seandainya ternyata setelah dicek bukti potongnya dia itu dia benar-benar tidak ada hubungan nih sama si pemberi bukti potong ini dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sebetulnya dalam Cortex ada pilihan. Misalnya dia tidak mau menggunakan bukti potong tersebut, sehingga tidak perlu dilaporkan pada saat ini. Namun demikian, itu nggak masalah. Jadi kan dia sudah meyakini nih, kayaknya saya nggak pernah dapat penghasilan dari si pemberi kerja PTA ini misalnya gitu. Kok saya dapat bukti potong ya? Tapi ini saya yakin sekali ini bukan punya saya, sehingga tidak saya gunakan di dalam pelaporan SPT saya tahun 2025 ini gitu. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Selama itu diyakini bukan milik dia, sehingga atas penghasilannya pun tidak perlu diakui, tapi kredit pajak jangan diakui juga kan gitu. Dua-duanya nggak usah diakui, nggak masalah. Itu akan stay di Cortex, walaupun tidak dilaporkan dalam SPT dia akan stay di Cortex. Itu mungkin nanti yang akan bisa diklarifikasi oleh wajib pajak yang bersangkutan kepada pemberi atau pembuat bukti potongnya gitu kan. Atau nanti menjadi tugas kami Direktorat Jenderal Pajak untuk membuktikan apakah memang yang membuat bukti potong tadi sudah melaporkan di dalam perusahaan mereka, dia sudah memotong terhadap misalnya terhadap wajib pajak tadi gitu loh. Baik. Itu menjadi data bagi Direktorat Jenderal Pajak. Nanti akan dilakukan pengawasan tentunya Iya, betul. Baik. Tapi tadi bagus sekali kan. Jadi pastikan bukti potong itu punya kita. Betul, gitu kan. betul. Cek dulu nicknya betul nggak punya kita. Atau cek juga jangan punya nick, punya istri atau punya anak. Bisa ya. Karena di Cortex istrinya masuk jadi tanggungan dan juga anak masuk tanggungan.
Itu digabung mungkin ke dalam punya suami punya gitu kan. suami. Kan suami punya data unit keluarga. Di sana ada punya Betul. istri, ada punya anak-anaknya. Betul. Misalnya anak-anaknya punya penghasilan. Oh, banyak ya kan, sekarang. honor menyanyi di mana karena anak yang nggak fashion punya show. NPWP masih Iya di bawah kan? usia dewasa sehingga bukti potongnya masuk ke dalam bukti potong ayahnya. Jadi waktu ada bukti potong banyak dilihat dulu punya istri bukan, punya anak bukan. Nah, dicek gitu. dulu Iya. terkaitan dengan diri Betul. kita ya. Baik. Nah, itu juga bisa menjadi kurang bayar tuh karena kan Bisa. suami tidak diperhitungkan di penghasilan ayahnya kan Sebelumnya. gitu. Ya, Sebelumnya begitu betul. digabungkan ternyata nanti akan kemungkinan terjadi kurang bayar. Wah, luar Banyak hal yang bisa biasa. menyebabkan terjadi kurang bayar sebetulnya karena selama ini data itu tidak otomatis masuk ke dalam Cortex, ke dalam aplikasi sistem kita, sehingga wajib pajak merasa udah hanya ini bukti potong saya, selesai dong. Yang dapat dari kantor. Dari kantor. Sekarang malah hanya udah, satu. udah nihil. masuk di Kortek ya. Iya, karena sekarang sudah masuk, jangan kaget Baik, dulu maksudnya baik, gitu. baik. Iya, betul. Waduh, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Inge. Ya. Jadi kawan pajak, kita sudah mendengarkan bincang-bincang dengan Ibu Inge kali ini di podcast Cermati terkait dengan relaksasi pelaporan SPT tahunan dan juga pembayaran yang tidak dikenakan sanksi sampai dengan 30 April nanti. Kemudian tadi sudah dianjurkan oleh Ibu Inge diingatkan kembali untuk yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, segera paling lambat 31 Maret harus sudah memberitahukan menggunakan NPPN tadi. Ya, betul Norma sekali. Penghitungan Ya. penghasilan neto. Kemudian yang ketiga bahwa SPT itu tidak harus nihil. Dan kalau ada bukti potong yang bukan milik kita, pastikan kalau bisa dikonfirmasikan bahwa itu tidak mau dipakai, sah-sah saja. Namun it stays atau tinggal di Cortex untuk dilakukan pengawasan tindak lanjutnya. Betul sekali. Luar biasa. Ngomong-ngomong Bu Inge, sampai hari ini udah berapa yang lapor SPT tahunan Bu Inge? Oh, sudah mencapai hampir lebih dari 10 juta. Sudah kan, lebih pagi 10 ini, juta, sampai Pak dengan Dodi. tadi malam ya, jam 30 00. Maret. Oh, baik. Sudah lebih dari 10 juta, wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPH ke Direktorat Jenderal Pajak. Ini hari terakhir dan sebetulnya ya setelah diberikan relaksasi, saya melihat antusiasme wajib pajaknya tidak menurun gitu Oh, loh. tetap tinggi? Tetap tinggi, Oke. tetap tinggi. Itu merupakan suatu hal yang patut disyukuri menurut Ya. saya. Berarti ya yang namanya Cortex, walaupun itu hal yang baru gitu ya, tetap bisa dipelajari. Walaupun ada beberapa hambatan, kita berharap dengan kita dampingi terus sampai berhasil. Berhasil. Nah, wajib pajak akan terus bisa melakukan kewajiban pelaporan perpajakannya. Nah, di kemarin bahkan itu sampai dengan 373 SPT, 373.000 SPT masuk, itu tertinggi sejak Januari sampai dengan hari kemarin, masuk dalam waktu 1 hari gitu kan. Luar biasa. Kita nggak tahu hari ini, mungkin ada beberapa yang masih menganggap ini merupakan hari terakhir. Iya. Jangan mentang-mentang jangan karena ada relaksasi terus menunda pelaporan menjadi beberapa hari kemudian gitu kan. Kita nggak pernah tahu, kalau memang sempat hari ini silakan dilakukan pada hari ini. Jadi saya menghimbau untuk para wajib pajak, terutama yang orang pribadi nih, yang belum menyampaikan SPT tahunan PPH orang pribadinya, jangan menunggu sampai batas akhir pelaporan pemberian relaksasi tadi. Jangan sampai menunggu sampai 30 April. Lakukan secepatnya, karena saya yakin lebih awal pasti akan lebih nyaman untuk kita semuanya. Luar biasa. Kawan pajak, demikian bincang-bincang kita bersama Ibu Inge Diana Rismawanti di podcast Cermati. Kembali lagi kami mengimbau, yuk lapor pajak. Lebih awal, lebih nyaman. Gitu ya Bu? Betul sekali. Ada yang mau disampaikan lagi Bu? Oke, untuk kawan pajak tadi, jangan sampai khawatir kalau merasa masih bingung dengan Cortex, silahkan kami akan mendampingi sampai dengan berhasil. Banyak sekali kanal yang tersedia untuk kawan pajak bisa melakukan pembelajaran Cortex tadi. Yang mau langsung datang ke KPP boleh gitu kan. Mau cek di medsos Ditjen Pajak RI boleh. Banyak tutorial di dalam YouTube Ditjen Pajak RI, ada info-info terupdate juga ada di media sosial Direktorat Jenderal Pajak RI. Dan terakhir mungkin di Kring Pajak. 1-500-200 juga bisa memberikan pendampingan untuk pelaporan SPT tahunan PPH tahun pajak 2025. Terima kasih. Baik, kita akan ketemu lagi di podcast Cermati berikutnya. Tetap semangat untuk Indonesia. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya di Cermati.